Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 29A. Pada video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari konsep dasar IPA di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Sudarto. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai bunyi, gelombang, dan cahaya. Nah, pada materi pertama kita akan membahas mengenai bunyi. Apa sih sebenarnya bunyi itu? Nah, bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran. Di dalam fisika, pengertian bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Selanjutnya adalah syarat-syarat bunyi. Adapun syarat bunyi yakni yang pertama yaitu terdapat benda yang bergetar atau biasa disebut dengan sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Selanjutnya adalah kecepatan bunyi. Bunyi mempunyai cepat rambat yang terbatas. Bunyi tersebut memerlukan waktu untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cepat rambat bunyi sebenarnya tidak terlalu besar. Cepat rambat bunyi jauh lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambatnya suatu cahaya. Bahkan sekarang, orang sudah mampu untuk membuat pesawat yang bisa terbang beberapa kali daripada cepat rambat bunyi. Selanjutnya, kita membahas mengenai sifat dari bunyi. Adapun sifat dari bunyi, yang pertama yaitu merupakan gelombang longitudinal. 2. Tidak bisa merambat pada ruang hampa. 3. Kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya. Kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. Selanjutnya, sifat yang terakhir adalah dapat mengalami resonansi serta pemantulan dan memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Selanjutnya adalah rumus dari bunyi. Yakni rumus dari bunyi dapat teman-teman lihat yaitu V sama dengan S per T. Di mana nilai V ini merupakan cepat rambat bunyi dengan satuan M per S. S merupakan jarak tempuh bunyi dengan satuan M, dan T merupakan waktu tempuh bunyi
dengan satuan S. Berdasarkan jenis frekuensinya, bunyi terbagi atas 3, yakni yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan jangkrik. Selanjutnya, yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Selanjutnya adalah materi kedua, yakni materi gelombang. Nah, apa sih sebenarnya gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kita membahas mengenai jenis-jenis gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium rambatnya, gelombang terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya, bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium. Misalnya, gelombang cahaya. Yang kedua, jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang terbagi atas 2. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya, gelombang pada tali. Yang kedua adalah gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya, gelombang pada senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, jenis gelombang yang ketiga yaitu berdasarkan arah getarannya. Dibagi atas 2, yakni yang pertama adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya, gelombang bunyi. Yang kedua adalah
gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya, gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Teman-teman bisa melihat jenis gelombang pada gambar ini. Gambar di atas merupakan gelombang longitudinal, dan gambar yang kedua adalah gelombang transversal. Adapun rumus cepat rambat gelombang, yaitu teman-teman bisa melihatnya, yakni V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda per F, di mana V ini merupakan cepat rambat gelombang yang satuannya sama dengan M per S, lambda sama dengan panjang gelombang, dan F sama dengan frekuensi, dan T merupakan periode. Selanjutnya kita beralih pada materi ketiga, yakni cahaya. Apa sih sebenarnya cahaya itu? Nah, cahaya adalah energi tak kasat mata yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Benda dikatakan sebagai sumber cahaya apabila benda-benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya, yakni yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Untuk membuktikannya, cobalah kamu nyalakan senter. Jika kamu perhatikan, berkas cahaya dari senter akan berbentuk garis lurus. Nah, sifat cahaya inilah yang biasanya dimanfaatkan pada sinar laser. Selanjutnya, sifat cahaya yang kedua yakni mampu menembus benda bening. Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya. Artinya, tidak ada yang dipantulkan. Ternyata sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah mengalami pemantulan atau refleksi. Berdasarkan bentuk pemantulannya, pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan baur. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata, misalnya cermin. Sedangkan pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata, misalnya kayu, batu bata, dan sebagainya. Sifat cahaya yang keempat adalah mengalami penguraian atau dispersi. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Pelangi dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi.
Sifat cahaya yang kelima adalah mengalami pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah sempit. Cahaya yang terdifraksi akan membentuk daerah gelap dan terang. Selanjutnya, yaitu memiliki energi. Saat kamu berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama, apa yang akan kamu rasakan? Tentu kulit terasa panas kan? Panas atau kalor yang diterima oleh kulit menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi berupa energi kalor. Sifat cahaya yang terakhir yaitu mampu merambat tanpa medium. Hal yang cukup spesial bagi cahaya karena mampu merambat di ruang hampa sekalipun. Contohnya, cahaya matahari yang sampai ke bumi. Untuk sampai ke bumi, cahaya matahari harus melalui ruang hampa di luar angkasa. Jika cahaya tidak bisa merambat di ruang hampa, matahari juga tidak akan pernah bisa sampai ke bumi. Itulah tadi video pembelajaran mengenai materi bunyi, gelombang, dan cahaya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.